Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini masih banyak yang kebingungan terkait dengan bagaimana sih cara menjawab esai kalau saya itu tidak pernah memiliki pengalaman mengajar dan tidak dari prodi pendidikan. Nah, di sini kita akan bahas Bapak Ibu bagaimana cara menjawab esainya. Oke, di sini saya menampilkan pertanyaan dari salah satu yang menonton YouTube ini. Dan pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kak, bagaimana menjawab pertanyaan di esai bagi saya yang tamatan non-pendidikan, yang tidak memiliki pengalaman mengajar, mohon bantuannya Kak. Nah, pertanyaan spesifik terkait dengan mengajar, di sini Bapak Ibu guru, yaitu ada pada pertanyaan E. Tetapi kita bahas secara lebih luas dulu ya. Terkait Bapak Ibu yang belum mengajar, Bapak Ibu bisa menceritakan hal-hal sederhana yang terkait dengan pengalaman Anda, baik di tempat kerja, saat kuliah, saat PPL, saat KKN, itu Bapak Ibu bisa gunakan sebagai cerita di dalam mengisi esainya. Nah, misalkan terkait dengan pertanyaan di bagian yang terkait dengan kerjasama itu kalau nggak salah di F dan G ya. Nah, di G atau F itu. Nah, di sana kan Bapak Ibu tidak perlu menceritakan bagi yang tidak pernah mengajar di sini tidak perlu menceritakan harus pernah mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa ceritakan saat Bapak Ibu kuliah, saat Bapak Ibu bekerja, saat Bapak Ibu KKN, ataupun saat PPL. Kalau bahasa dulu saya itu namanya PPL Bapak Ibu ya. Kalau mengajar, praktik mengajar ke sekolah itu. Kalau sekarang saya nggak tahu apa namanya. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu bisa ceritakan di dalam esainya. Terkait dengan kerjasama, Bapak Ibu bisa ceritakan saat bekerja kelompok di saat kuliah. Terkait dengan eh, tugas yang begitu banyak, Bapak Ibu bisa ceritakan saat kuliah juga bisa, misalkan dikasih tugas yang begitu menumpuk oleh dosen dan ternyata deadline-nya sama. Nah, itu juga bisa diceritakan oleh Bapak Ibu. Itu yang dinilai ya sama Bapak Ibu, bukan yang dinilai Anda sebagai guru, tetapi yang dinilai itu bagaimana Anda memanajemen waktu, bagaimana Anda memanajemen suatu masalah, itu yang dinilai Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu harus tetap bisa menjawab pertanyaan di esainya. Nah, kita kembali ke laptop, ke pembahasan inti dari pertanyaan salah satu peserta PPG Prajabatan tahun 2024 ini. Nah, pertanyaannya di sini tadi ya kita sudah baca ya, tapi kita langsung saja bahas untuk mana pertanyaannya lebih spesifik terkait dengan pengalaman mengajari orang. Nah, itu spesifiknya ada di pertanyaan bagian E ya. Ceritakan salah satu pengalaman Anda saat mengembangkan kemampuan keterampilan dari orang lain. Contohnya anak didik, rekan sejawat, anggota komunitas atau organisasi. Nah, di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu, sudah ditanda kurung. Rekan sejawat boleh Anda ceritakan, anggota ataupun komunitas boleh Anda ceritakan. Nah, pertanyaan di E.1 di sini, seperti apa situasinya pada saat itu, siapa yang Anda kembangkan, mengapa pengembangan itu diperlukan. Nah, di sini Bapak Ibu ceritakan saja pengalaman mengajari teman, bisa teman kos, teman nongkrong, teman apalagi ya, teman kos bisa atau teman kuliah bisa. Bapak Ibu bisa ceritakan yang itu. Yang penting terkait dengan bagaimana Anda mengajarinya. Misalkan Bapak Ibu mengajarinya cara menggunakan Microsoft Word. Nah, bisa Bapak Ibu ceritakan di situ. Tidak melulu terkait dengan Anda sebagai guru. Ya, karena mengajari
orang lain itu juga terkait dengan mendidik. Kemudian di sini pengalaman mengajari anak Anda juga bisa. Pengalaman mengajari keponakan Anda juga bisa. Nah, kemarin di esai yang ditulis istri saya itu, saya bantu dia untuk gambaran yang bisa diceritakan di sana. Ceritakan apa saja yang pernah Anda lakukan untuk mengajari orang. Ternyata dia ingat tuh pernah mengajar keponakannya. Nah, itu juga bisa diceritakan Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa hal tersebut bisa Anda ceritakan? Nah, ini alasannya Bapak Ibu. Karena itu terkait dengan bagaimana Anda mendidik orang lain. Mendidik adalah kegiatan mengajar, membimbing, dan pengembangan skill orang lain. Nah, jadi jangan bingung Bapak Ibu, diingat-ingat, ceritakan apa saja pengalaman aslinya Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman itu tidak melulu harus muluk-muluk, tidak melulu harus tinggi-tinggi ceritanya. Hal-hal sederhana yang paling Bapak Ibu sering temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu baru selesai kuliah, nah ceritakan pengalaman saat Anda kuliah. Itu Bapak Ibu ceritakan ya, tidak melulu terkait dengan Anda pernah mengajar atau Anda pernah PPL di sekolah, itu tidak melulu tentang itu. Pasti juga Bapak Ibu saat melakukan praktik ya, pasti di kuliah itu ada tugas praktik. Nah, di mana tugas praktik misalkan kita ditugaskan untuk mengajari orang contohnya. Nah, maka Bapak Ibu ya bisa ceritakan hal itu ya. Yang penting itu terkait dengan menceritakan orang lain atau mengajari orang lain. Nah, semoga ada gambaran Bapak Ibu ya dari video kali ini. Nanti kalau mau ada yang ingin ditanyakan silahkan Bapak Ibu di kolom komentar saja, tidak apa-apa. Atau ikut bimbel kami juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena kami sering mengadakan bimbel Bapak Ibu. Nah, ini juga ada tes substantif bagi Bapak Ibu yang PGSD ya, yang mau mengambil PGSD, Bapak Ibu bisa memesan e-booknya. Juga Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel kami terkait dengan seleksi PPG Prajabatan tahun 2024 ini. Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081803 358023. Ini untuk jadwalnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ikuti nanti dari tanggal 7 Mei sampai dengan 24 Mei. Pendaftaran terakhir juga sampai dengan tanggal 7 Mei. Ini untuk apa namanya? Ini untuk testimoni Bapak Ibu ya. Ini testimoninya saya ambil dari peserta bimbel PPG Prajabatan PGSD tahun 2023 gelombang 3. Nah, itu saja Bapak Ibu, semoga mendapatkan gambaran cara menjawab esainya walaupun Bapak Ibu tidak pernah mengajar, tidak pernah mengikuti kuliah di pendidikan, Bapak Ibu bisa menjawabnya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.